masih mencoba lari. Tetua Fang, saya serahkan ini pada Anda. Yakinlah. Junior, jangan kira, karena kau belajar tahu beberapa tahun, kau bisa bertindak sembarangan. Di dunia ini, ada beberapa orang yang tidak mampu kau provokasi. Oh orang tua bau. Apakah kau tidak punya rasa malu? Menyerang secara diam-diam di usiamu. Mengabaikan etika bela diri sangat tidak pantas bagi seorang tetua. Kebetulan saja aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Aku akan melampiaskannya padamu saja. Dasar bocah, kau terlalu sombong. Tetua Fan. Tuan Mudahan. Orang ini, kultivasinya maju pesat dalam semalam. Orang tua ini bukan tandingannya. Jika aku mengundang kakak senior keluar dari pengasingan, dia pasti akan menangkapnya. Mengapa Anda masih berdiri terpaku di sana? Cepat pergi. Aku tidak akan mencari masalah denganmu. Tapi kau justru datang sendiri ke depan pintuku. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kaki saya, lutut saya. Lutut saya hancur. Pergi ke rumah sakit segera sekarang. Mungkin masih bisa diselamatkan. Jika kau menunda sedikit saja, kau harus menjalani sisa hidupmu duduk di benda ini. Chen Fan, tunggu saja. Kakak seperguruan tetua Feng Yojin adalah ahli tingkat atas di kota Kun. Ketika dia kembali, itulah hari di mana keluarga bayi Anda akan musnah. Jika kau mengucapkan satu omong kosong lagi, kau akan kehilangan kaki ini juga. Pergi cepat, pergi cepatlah pergi. Sakit sekali. Tuan Muda, tunggu kami. Tunggu kami. Chen Fan. Apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Eugene itu adalah master teratas di seluruh kota ini. Dia kejam dan bengis. Dia sangat pendendam. Kau melukai murid juniornya. Kau tahu sebesar apa krisis yang ini bawa bagi keluarga Bai? Aku akan menanganinya dengan benar. Aku tidak akan melibatkan keluarga bayimu. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Kau melukai Han San saat menyandang status tunanganku. Menurutmu keluarga Han mau menuntut menantu numpang sepertimu? Masalah ini dimulai karena aku. Aku akan bertanggung jawab penuh. Konyol. Kakak ipar kepribadian kakakku memang seperti itu. Di matanya, perusahaan berada di atas segalanya. Untuk saat ini, kamu sebaiknya tetap di rumah saja. Mungkin dia akan baik-baik saja setelah beberapa waktu berlalu. Baiklah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih sudah merayakan ulang tahunku hari ini kalian berdua. Kita bertiga harus minum sampai mabuk malam ini. Oke, bersulang. Oke, bersulang. Melihat senyuman membuatku bahagia. Nona cantik, hari ini ulang tahunmu. Kalau begitu bagaimana kalau kau minum denganku, Nona? Siapa kamu? Siapa aku? Minumlah denganku dan kau akan tahu. Apa kamu gila? Sahabatku sudah bilang kami tidak mengenalmu. Jika kamu terus mengganggu kami akan panggil polisi. Panggil polisi. Apa yang kamu lakukan? Apakah memanggil polisi akan membantu? Aku punya koneksi yang mendukungku. Awalnya aku hanya ingin kau minum denganku. Sekarang aku berubah pikiran. Kalian berdua puaskan kami. Maka masalah ini akan selesai. Menjauhlah. Dasar jalang bau. Apakah kau memanfaatkan kebaikanku? Awalnya aku hanya ingin kau menghabiskan malam denganku. Ini semua salahmu sendiri. Berhenti merekam. Apakah kau sudah cukup memukul? Dari mana datangnya bocah bau ini? Aku sarankan kau urus urusanmu sendiri. Mengapa kau berdiri di sana tertegun serang dia? Xiao Yan sekarang sudah baik-baik saja.
Selama botolnya ada di sini, orangnya akan ada di sini. Ketika botolnya pecah, orangnya mati. Kakak ipar, kenapa kamu lama sekali sampai di sini? Tidak apa-apa, Xiao Yan, kakak iparmu ada di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Ayo pulang. Halo, ini aku. Apa standar kebersihan grup B di bawah standar? Mereka telah ditangguhkan untuk perbaikan. CEO Bay, saya benar-benar minta maaf. Lini produksi grup Bay memang memiliki bakteri berlebihan. Mari kita tangguhkan operasi untuk perbaikan terlebih dahulu. Setelah standar kebersihan terpenuhi, larangan itu akan dicabut. Menteri Han, tolong buat pengecualian. Kami pasti akan menyelesaikan perombakan dengan cepat. Tolong tunjukkan belas kasihan kepada kami. Zishou, saya juga tidak menginginkan ini. Tapi CEO Bay tetap bersikeras tak ada masalah kebersihan. Ini adalah tamparan di wajah saya. Masalah ini sulit ditangani adus. Bai Yuyin, biasanya saya bisa memanjakanmu. Tetapi sekarang kelangsungan hidup perusahaan dipertaruhkan. Saya tidak bisa membiarkanmu bertindak sembarangan. Saya menuntut rapat pemegang saham segera untuk memilih kembali kandidat CEO Group Bai. CEO Bai masih muda dan kurang pengalaman. Saya setuju untuk sementara mengganti kandidat CEO. CEO Xiao adalah kandidat yang luar biasa. Dia adalah tokoh inti dalam keluarga Bai, dan dia memiliki pengaruh pada tuan besar. Tentu tidak akan ada masalah jika CEO Xiao menjadi CEO. Tidakkah Anda setuju, CEO Bai? Kau memaksaku untuk melepaskan posisi CL. CEO Bai, bagaimana ini bisa dianggap memaksa Anda? Ini hanyalah pengunduran diri sementara. Bagaimanapun perusahaan saat ini beroperasi merugi. Sulit bagi kami untuk mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham. Benar, CEO Bai. Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat sebentar. Kalian semua. The film was translated and narrated by M Media. Keluar. Kau menantu yang tinggal serumah dari keluarga Bai. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa yang kau lakukan? Kemarilah. Chen Fan berhenti. Kau binatang kecil, kau mencari mati. Cepat hentikan dia. Manfaat apa yang dijanjikan Xiaorun padamu, sehingga membuatmu menargetkan grup Bai seperti ini? Katakan yang sebenarnya padaku. Kalau tidak, kulitmu ini akan dikupas. Xiaorun menjanjikan saya. Dia menjanjikan saya bahwa begitu dia menjadi CEO Group Bai, dia akan memberi saya hadiah 20 juta. Saya dibutakan oleh keserakahan. Saya seharusnya tidak melakukan ini. Saya akan keluar sekarang dan mengumumkan pencabutan larangan terhadap Grup Bai. Tolong ampuni saya kali ini. Jangan ungkapkan identitasku, mengerti? Baiklah. Saya mengerti. Kalau begitu setidaknya harus ada alasannya, kan? Pikirkan alasannya sendiri. Aku perlu meyakinkan orang dengan alasan. Bagus. Saya tahu. Saya mengerti sekarang. Yakinlah. Menteri Han, bagaimana ini bisa menjadi kesalahpahaman? Dia jelas-jelas menyeret Anda masuk barusan. Diam. Jika saya katakan itu kesalahpahaman, maka itu adalah kesalahpahaman. Zishou. Hasil inspeksi baru saja keluar. Grup Bai sama sekali tidak memiliki masalah kebersihan. Mengenai larangan yang sebelumnya saya umumkan kepada Grup Bai, dicabut. Itu saya pasti salah. Saya salah membaca laporan mengenai kerusakan reputasi yang disebabkan pada Grup Bai. Saya akan secara proaktif menjelaskan situasinya.
Sama sekali tidak. Hanya memulihkan reputasi kita sudah cukup. Zishou, Anda secara proaktif mengungkap masalah kebersihan grup Bai. Semangat seperti ini dari Anda benar-benar patut dipuji. Karena semuanya baik-baik saja sekarang. Semua orang harus bubar. Kau bocah nakal, kau berani merusak rencana saya. Kau juga tidak akan lolos dari ini. Qianfan ikut aku? Kaki saya patah. Seseorang cepat bawa saya ke rumah sakit. Kakak Xiaopin, Bai Yuing sudah pergi. Kemana? Sialan gendut. Sepanjang hari kau hanya tahu makan dan tidur. Cepat dan ikuti mereka. Oke kakak, mengerti. Kakak Xiaopin berhenti memukul. Berhenti memukul kakak Xiaopin. Saya memberitahu kalian berdua. Target kita kali ini adalah Bai Yuing. Jika kalian kehilangan jejaknya, lihat bagaimana Tuan Ma akan berurusan dengan kalian. Apa yang kau lihat? Lihat lagi dan saya akan mencungkil bola matamu yang sialan itu. Jendut menyetir. Ini buruk Yuing dalam bahaya. Sialan. Berikan kunci mobilnya padaku. Oke kakak. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa masuk? The film was Apakah kau tahu translated tempat apa and ini? narrated Aku by adalah M kapten Media. keamanan yang ditunjuk oleh Xiao Bai. Xiao Bai saat ini dalam bahaya. Cepat berikan kunci mobilnya padaku. Ya kapten. Apa maksudmu? Kau kapten keamanan yang ditunjuk oleh CEO Bai. Jika kau kapten keamanan, maka aku adalah suami CEO Bai. Apakah kau tidak mempercayaiku? Percaya, aku percaya, kau penuh omong kosong. Bagaimana kalau sekarang? Kakak, ini kuncinya untukmu. Aku bersumpah akan mengikutimu dan CEO Bai sampai mati. Ayo pergi. Ini mobilmu. Dan benda ini mengambil tempat parkir. Kakak, bisakah mobil ini melaju kencang? Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau memaksakan pindah jalur? Nona Bai, ikutlah dengan kami. Siapa kau? Masuklah. Jalan ke depan. Jalan, bersikap baiklah, jalan. Jalan dan bersikap baiklah. Lepaskan aku. Jendut ikat dia lebih erat. Ya. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Bersikap baiklah. Lepaskan aku. Bersikap baiklah. Hati-hati, atau aku akan LMU-ku LMU. Kau dengar itu? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kakak Chen, ini mobil CEO Bai. Dia tidak ada di mobil. Mungkinkah benar-benar terjadi sesuatu yang salah? Aku tahu, jangan bicara dulu. Kakak, kita mau kemana sekarang? Pertama, kita kembali ke kompleks. Kita akan menguncinya selama beberapa hari dan menunggu instruksi Tuan Ma. Baiklah. Kakak Xiaopin,
Wanita ini dia benar-benar cantik. Kulit yang begitu halus lembut. Kenapa kita para saudara tidak menikmatinya dulu? Kau bocah nakal. Tuan Ma memberi instruksi. Bai Yuing tidak boleh disentuh. Jendut menyetirlah. Kenapa kita tidak menelepon polisi? Tidak perlu. Aku sudah tahu di mana dia. Kakak Xiaoping bilang dia akan menjualmu. Jika kau bisa memuaskanku, aku bisa mencarikan tempat yang The bagus film was untukmu. translated and narrated by M Media. Aku bisa merobek lakban ini untukmu. Tapi kau harus berjanji untuk tidak berteriak. Bagaimana usulku? Aku bisa menyetujuinya. Tapi kau harus membuka kandangnya terlebih dahulu. Jangan khawatir, tanganku masih terikat. Aku juga tidak bisa lari. Kau sebaiknya tidak mencoba trik apapun padaku. Mataku, itu sakit sekali. Kenapa kau lari? Kenapa lari? Kau wanita sialan, kenapa kau lari? Apa kau mencari mati? Tolong. Jika kau berani menyentuhku, suamiku pasti akan membunuhmu. Di mana suamumu? Aku adalah suamumu. Tolong. Yuying, apakah kau baik-baik saja? Kemana kau pergi? Aku sudah pergi begitu lama. Kenapa kau belum datang mencariku juga? Aku akan membawamu kembali sekarang. Sialan kau bocah. Kakak Chen bawa Presiden Bai dan pergi duluan. Serahkan ini padaku di sini. Terlalu banyak omong kosong. Tunggu aku sebentar. Lari, teruskan lari. Chen Fan, hati-hati. Kau bocah nakal. Aku adalah anak buah Tuan Ma. Jika kau menyinggung anak buah Tuan Ma, tidak ada yang akan bisa bertahan hidup di kota Kun. Kau katakan pada Tuan Ma, mereka yang menyinggungku Chen Fan tidak akan bisa bertahan hidup dimanapun. Kakak Chen, bisakah kau membantuku? Ada apa, katakan saja langsung padaku. Tadi malam, adik laki-lakuku dibawa pergi oleh orang-orang dari klub Ma. Mereka bersikeras aku membawa uang untuk menebusnya hari ini. Aku akan membawamu ke klub Ma. Mengenai uang tebusan itu, tidak akan diperlukan. Aku akan membuat mereka membebaskannya untukmu, ayo pergi. Chen Fan, kenapa kau di sini? Tempat seperti ini. Pantaskah tempat ini untuk menantu sepertimu? Tampar dirimu sendiri 3 kali. Aku tidak akan mempermasalahkan ini padamu. Apa yang kau katakan? Kau ini apa? Menyuruhku menampar diriku sendiri. Si jalan kecil Bai Yuing itu menolak tuan mudahan dan masih berpikir dia bisa bertahan hidup di kota Kun.
Aku tidak ingin berurusan denganmu. Tapi jika kamu berbicara tidak sopan lagi, aku tidak akan mengampunimu. Ayo pergi. Junfan. Kakak Xiao. Apa kau tidak kenal kakak Xiao Qiao dari klub? Minta kakak Xiao Qiao turun tangan dan memberinya pelajaran yang keras. Benar kau harus memberi anjing ini pelajaran yang bagus. Aku akan pergi mencari kakak Xiao Qiao sekarang. Hubungi orang yang kita hubungi. Dan beritahu mereka bahwa kita sudah tiba. Halo, kami sudah sampai di klub, Ma. Cepat lepaskan adikku. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi kalian para penjaga keamanan bau ini. Itu hanya karena kau memprovokasi Tuan Ma. Tuan Ma akan memberimu pelajaran. Untuk memberitahumu siapa yang berkuasa di kota Kun. Baiklah, aku akan segera turun, tunggu aku. Jaga ketenanganmu. Kakak Xiao Qiao itu dia. Xiaorun, kau juga sampan. Seseorang yang begitu kurus. Dan kau bahkan tidak bisa mengalahkannya. Anak ini sangat aneh. Kami harap kakak Xiao Qiao kau akan bertindak. Kau adalah jenderal yang tangguh di bawah Tuan Ma. Jika kau bertindak, anak ini bahkan tidak akan berani bersuara. Nah, kau lumayan juga. Sepatu yang bagus. Hanya saja baunya sedikit. Baunya menyengatku. Sial, kau bilang kakiku bau. Apa kau tahu siapa aku? Tiga orang ini milikmu sekarang. Yang Qiao, jangan bilang padaku. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan 3 orang. Tidak buruk. Kakak Chen, hati-hati. Aku paling benci orang yang menusuk dari belakang. Siapa yang berani membuat masalah di wilayah Tuan Ma? Saudara Xiaoping ini orang yang bikin onar di sini. Dan dia bahkan memukul saudara Xiao Qiao. Cepat bawa orang untuk membereskannya. Benarkah begitu? Bawa orang-orangmu dan Inya. Ada apa ini? Bawa mereka pergi. Tidak, saudara Xiaoping, saya. Saya salah. Bawa aku menemui Tuan Ma. Mohon tenang. Tuan Ma sedang tidak ada di klub sekarang. Tapi dia akan segera kembali. Kau yang memanggilku. Ini semua salah paham. Salah paham. Saudara Chen, tolong. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Ma. Suruh semua orangmu pergi. Kalian semua keluar. Ya, Tuan Ma. Yang Qiao, kamu keluar juga. Namaku adalah Chen Fan. Hubunganku dengan Chen Lin luar biasa. Pada saat yang sama, aku juga menantu keluarga Bai. Tunangan Bai Yuin. Apakah kamu mengerti sekarang?
Chen Lin. Tolong beritahu Tuan Ma. Hubunganku denganmu tidaklah dangkal. Baiklah. Masan, bagaimana kau bisa menyinggung Tuan Chen? Tuan Chen saya. Kamu tidak perlu memanggilku Tuan Chen. Aku tidak menyukainya. Panggil saja aku Chen Fan. Bagaimana mungkin? Jika Tuan Chen tidak keberatan. Kalau begitu bagaimana kalau saya memanggil Anda saudara Xiao Chen? Apakah kau memerintahkan bawahanmu menyerang Bai Yuing? Dan juga menculik anggota keluarga Satpam Grup Bai? Jadi saudara Xiao Chen datang ke sini untuk masalah ini. Bai masalah ini memang perbuatan saya. Tapi saat itu saya tidak tahu identitas saudara Xiao Chen. Kalau tidak, bahkan jika Anda meminjamkan saya 100 nyali, saya tidak akan berani mengenai anggota keluarga Satpam itu. Saya benar-benar tidak tahu menahu tentang itu. Sepertinya bawahanmu bertindak atas The inisiatifnya film was sendiri. translated and narrated by M Media. Huang Ping cepat kemari. Tuan Ma, kau bajingan. Siapa yang memberimu izin untuk menangkap keluarga Satpam itu? Kelompok Bai ada di sini dan menuntut tebusan. Apakah kau mencoba membunuhku? Tuan Ma, bukankah Anda yang memerintahkannya? Apa kapan saya memerintahkan itu? Tuan Ma itu saudara Biao. Saudara Xiao Biao. Dia bilang Anda ingin membawa keluarga Satpam kelompok Bai ke sini. Jadi saya membawa mereka. Dan memberi mereka pukulan lagi. Xiao Biao. Siapa dia? Xiao Biao ini adalah pengawal pribadi saya. Lalu, mengapa dia menyampaikan instruksimu secara salah? Saudara Xiao Chen, Anda mungkin tidak tahu. Xiao Biao ini memang pengawal pribadi saya. Tetapi orang ini direkomendasikan oleh Xiao Run. Saya yakin mengingat kebijaksanaan saudara Xiao Chen. Anda pasti tahu apa yang sedang terjadi. Saudara Xiao Chen, haruskah saya mengirim seseorang sekarang? Bawa jalang itu kepada saya. Kepada Anda. Tidak perlu, aku bisa mengatasinya sendiri. Aku sebenarnya ingin melihat trik macam apa yang bisa dia mainkan padaku. Identitasku tidak boleh terungkap. Mengerti? Saudara Xiao Chen, yakinlah. Segala sesuatu tentang Anda. Tidak sepatah kata pun akan disebutkan. Yakinlah kalian berdua. Jika saya mengatakan setengah kata terlalu banyak, semoga saya Huang Ping dicincang sampai mati. Nona Yang, Anda tidak bisa masuk. Nona Yang. Nona Yang, mengapa Anda datang? The film was translated and Saudara Chen ini narrated by adalah M adik Media. kandung Yan Li dari Provinsi Qian. Anda sama sekali tidak boleh memprovokasinya. Kalau tidak, bahkan Tuan Ma tidak akan bisa melindungi Anda. Benarkah? Dia sekuat itu. Saudara Chen, Saudara Chen. Saudara Xiao Chen, izinkan saya memperkenalkan orang ini kepada Anda. Dasar gadis bau. Kapan kamu belajar mencubit hidung orang? Ini
Apa dia? Beraninya dia mencubit hidung Nona Yan. Kamu hanya tahu cara menggertakku. Sudah seperti ini sejak kita kecil. Aku mengganggumu. Itu karena kamu hanya tahu cara mengganggu orang lain. Tuan Ma pinjamkan aku mobilmu untuk jalan-jalan. Tentu saja Anda bisa. Xiaoping kuncinya. Ayo pergi dasar gadis bau. Tuan Ma, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi hari ini? Jangan sebutkan sepatah kata pun di luar. Kalau tidak, nyawa Anda akan hilang. Kerabat keluarga kita ingin bertemu denganmu. Apakah kamu ingin pergi setelah sarapan? Semua orang di keluarga Bai ada di sini hari ini. Jangan bicara sembarangan setelah kau masuk bersamaku nanti. Jika ada yang mencoba mempersulit ilmu kau, harus tetap tenang. Ibu tirumu juga ada di sini. Ya, dia pasti ada di rumah. Nona sulung keluarga Bai kami. Ada apa kamu di sini? Kakak saya minta maaf karena datang terlambat. Yuyin. Meskipun Hansan ini adalah seorang playboy, tuan muda kaya mana yang tidak boros? Dulu, kakek juga sama. Jangan khawatir tentang itu. Selain itu Hansan mencintai seseorang sepertimu. Kamu benar-benar harus menikah dengannya. Setelah kamu menjadi menantu keluarga Han, kamu akan bisa mengelola grup Han di kemudian hari. Kenapa kamu lagi kau bocah kurang ajar? Beraninya kamu masih datang ke keluarga Bai. Ini bukan tempatmu seharusnya berada. Keluar dari sini. Jati dia tunangan yang ditetapkan oleh tuan tua. Lihat saja pakaiannya, kamu bisa tahu dia benar-benar miskin. Tuan tua benar-benar luar biasa. Keluarga terpandang macam apa kita ini keluarga Bai? Membiarkan siapa saja masuk. Krisis grup Bai 2 hari yang lalu. Apa sebenarnya alasannya? Aku yakin kamu tahu lebih baik daripada orang lain kan? Kau bocah kurang ajar, apa maksudmu dengan itu? Jelaskan dirimu dengan jelas padaku. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan melepaskanmu hari ini. Tuan Ma tahu lebih baik dariku. Jika begitu maka, tuan tua orang-orang dari keluarga Han telah membawa hadiah. Satu kalung batu permata Afrika Selatan. Satu lukisan asli karya Tang Hien, gulungan harimau mengejar di Gunung Pinus. Hadiah uang tunai 8.888.000. Kami meminta kepala keluarga Bai menikahkan Nona Bai dengan Tuan Muda Han. Kau bocah kurang ajar, biar ku beritahu. Putri keluarga Bai kami bukanlah seseorang yang bisa kamu nikahi hanya karena kamu mau. Jika kamu bisa memberikan hadiah dengan nilai yang setara, aku akan setuju untuk menikahkan putriku denganmu. Bukankah itu hanya hadiah mewah? Itu masalah yang sangat sederhana. Kau bocah kecil, berhenti menyombongkan diri di sini. Cepat keluar dari keluarga Bai kami. Sungguh memalukan. Nan, apakah kau pikir keluarga Bai adalah orang biasa? Status sosial yang setara adalah aturan mendasar. Bukankah kamu hanya menginginkan hadiah mewah? Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Berhenti bercanda. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Sejak pertama kali kamu bertemu denganku, kamu tidak pernah benar-benar memahamiku. Kamu selalu bias. Kamu pikir aku adalah orang biasa. Mengira aku lebih rendah dari ini dan lebih rendah dari itu. Dan bahkan mengira aku berpikiran sederhana, bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Oleh karena itu hari ini,
Aku ingin kamu mengenaliku Chen Fan lagi. Dan melihat orang macam apa aku sebenarnya. Tuan Ma mengirimkan hadiah ucapan selamatnya. Selamat untuk Xiao Che atas cinta sejatinya. 5 jam tangan emas murni. 5 cincin berlian ruby. Uang tunai 18.880.000. Tuan Chen Tuan Ma meminta saya menyampaikan pesan kepada Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja. Kami akan berdiri di sisi Anda. Terima kasih atas usahamu. Keluarga Chen mengucapkan selamat kepada Chen Fire atas kekasihnya. Kami secara khusus mempersembahkan satu set tongkat Rui Jiao senilai 55 juta yuan. Tuan Tua Bai, saya Chen punya kata untuk Anda. Bahwa Chen Far bisa menjadi menantu Anda adalah berkah yang kamu kumpulkan selama 8 masa kehidupan. Jangan sampai kamu gagal menghargainya. Keluarga Yan, Provinsi Xian mengucapkan selamat atas cinta sejati Chen Fin. Hadiah tunai 88.800.000. Saya Yan Yan. Kakak saya adalah Yan Lai. Apa? Kakakku Yan Lai adalah teman Chen Fin. Kakakku berkata mengenai pernikahan antara Nona Bai dan Chen Fin. Dia akan datang untuk minum secangkir anggur pernikahan. Pesan telah disampaikan, saya permisi. Gadis ini. Siapa kau sebenarnya? Sebenarnya alasan mereka mengirim hadiah hanyalah karena aku melakukan bantuan untuk mereka. Bantuan apa? Aku tahu sedikit tentang pengobatan. Aku juga tahu beberapa seni bela diri. Itu adalah kebetulan takdir saat itu. Aku menyelamatkan nyawa Chen Lin. Semua yang terjadi hari ini diatur olehnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bocah kurang ajar, anggap kau lolos hari ini. The film was Tapi jangan translated kamu lupakan, and narrated Tuan by Mudahan M telah Media. mengeluarkan peringatan keras. Dia sudah menyewa ahli terbaik di kota Kun untuk melumpuhkan kedua kakimu. Kamu sebaiknya berdoa saja untuk nasib baik. Tepat sekali Chen Fin. Kamu harus cepat mengakui kekalahan. Kalau tidak, jika kedua kakimu patah, keluarga baik kami tidak menanggung pemalas. Benar. Bukankah kamu tahu sedikit sihir tahu? Asal jangan sampai tanganmu patah. Maka kamu masih bisa menafkahi dirimu sendiri. Dan kamu tidak perlu hidup dari keluarga baik. Uang keluarga baik takkan dihamburkan untukmu. Cukup. Kurani bicara. Yuyin. Bagaimana perkembangan masalah makam ayahmu? Sudah disimpan di rumah duka begitu lama. Lebih baik membiarkan dia beristirahat dengan tenang lebih cepat. Kakek, masalahnya belum terselesaikan. Xiao Yan. Mengapa kamu di luar sini? Apakah lukamu sudah membaik? Jauh lebih baik kakak ipar. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Katakan di dalam. Xiao Yan, ada apa? Kakak ipar. Aku menyukaimu. Xiao Yan. Kamu adalah. Ya, saya Bai Yuhing. Oke. Lelangnya mulai siang hari kan? Baiklah, saya akan segera bersiap. Berapapun besarnya biaya,
Saya harus memenangkan kembali sebidang tanah ini di pelangan. Dasar kalian berdua berandal. Kakak Chen mereka berdua baru di sini. Jangan dimasukkan ke hati. Cepat minta maaf kepada Kakak Chen. Kakak Chen kami buta. Kakak Chen. Keluar. Di mana Tuan Ma? Kakak Chen Tuan Ma ada di dalam sedang minum The teh. film was translated Ayo pergi. and Baiklah, ayo narrated kita by pergi. M Media. Tuan Ma Kakak Chen sudah datang. Kakak Xiao Chen sudah datang. Silakan cepat duduk, silakan cepat duduk. Coba teh dulu, Wacul. Yang baru saja saya seduh ini. Ini adalah pasokan khusus dari Fujian Selatan. Satu liang harganya lebih dari 10.000 yuan. Aku tidak akan minum teh itu. Pergi ke biro lelang tanah. Apakah kamu punya koneksi? Tentu saja ada lelang hari ini. Jangan bilang kakak Xiao Chen juga tertarik pada properti real estate. Tidak. Aku hanya ingin menawar sebidang tanah. Hanya untuk menguburkan seorang tetua. Apel. Apel. Kakak Xiao Chen. Ini adalah rumah lelang terkenal di kota Kun kami. Silakan masuk. The film was translated and narrated by M Media. Tolong bantu saya memarkir mobil. Tunggu sebentar. Angkat kaki saya untuk saya. Sakit. Sabarlah. Baiklah, baiklah. Di kehidupan berikutnya kau tetap jadi pengawalku. Ayo pergi. Lelang properti kota Kun. Hari ini adalah berita besar. Tuan Ma silakan masuk. Saudara Xiao Chen tolong. Ini adalah tempat lelang terbesar di kota Kun kami. Lewat sini silakan. Matua, aku akan pergi ke sana dulu. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku punya cara cerdikku sendiri. Baiklah, jangan bicara omong kosong nanti. The film was Ayo translated pergi. and narrated by M Media. Yuyin, Anda datang karena tanah itu, bukan? Nah, kakak seperguruan tetua Feng sudah dalam perjalanan ke kota Kun. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan membuat Anda berharap mati. Tetapi tidak bisa mati. Anda tunggu saja saya. Anda tamak.
Hari ini saya pasti akan membuat Anda sangat menyesali segalanya. Sebidang tanah di pinggiran kota nanti. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Para pemimpin yang terhormat, para tamu terhormat, hadirin sekalian. Selamat datang di Lelang Tanah Kota Kun. Untuk lelang ini, pertama aku perlu menjelaskan beberapa aturan. Nona cantik, kamu harus mentraktir kami makan. The film was translated and narrated by M Tuan Media. Anda benar-benar lucu. Baiklah, mari kita kembali ke urusan utama sekarang. Lelang sekarang dimulai. Yang pertama dilelang adalah sebidang tanah di distrik timur. Semua orang tahu lokasi spesifiknya. Harga awalnya adalah 150 juta, 160 juta. 170 juta. 260 juta. Tuan muda keluarga Yang Jun menawar 260 juta. Selamat Tuan Yang Jun. Dia mendapatkan sebidang tanah ini dengan harga 260 juta. Maka sebidang tanah ini menjadi milik keluarga Yang. Selanjutnya kita lanjutkan lelang tanah di distrik barat. Harga awalnya adalah 200 juta. Penawaran sekarang dibuka. 210 juta. 240 juta. 250 juta. 260 juta. Tuan Yang Jun. 260 juta. 280 juta. Tuan Yang Jun, apakah Anda ingin menaikkan tawaran Anda? 350 juta. Apa yang kamu lakukan? The film was translated Jangan and khawatir, kita narrated tidak perlu by mengeluarkan uang. M-Media. Nak, apakah Anda punya uang? Apakah itu urusanmu? Anda. $360 juta. 380 juta. 380 juta satu kali. 2 kali. 3 kali. Selamat kepada Bapak ini. 380 juta. Sebidang tanah di distrik barat ini milik Anda. Tuan Ma, Hadiah. uang ini. Kau yang membayarnya. Chen Fan itu tidak sopan. Maaf Tuan Ma Chen Fan, dia. Baik saudara Xiao Chen. Katakan saja. Saya akan membayar uang ini. Bidang tanah ketiga ini adalah tanah pinggiran kota. Inilah tanah permukiman pinggiran yang dilelang. Di masa depan ini pasti akan menjadi lokasi utama. Penawaran awalnya adalah 50 juta. Semua orang sekarang dipersilakan menawar. $60 juta. 100 juta. 120 juta. 130 juta. 150 juta. Hansan, jangan keterlaluan. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Kamu punya cara. Menyelamatkan gadis juga butuh uang. Tak punya uang tapi berani menyelamatkan gadis. Nah, jangan mempermalukan diri sendiri. Kau serius mau minta Tuan Ma membayar lagi? Saudara ini, jika kakak Xiao Qin The film masih was ingin saya terus translated membayarnya, and narrated by M-Media. saya akan terus membayar. $300 juta.
300 juta 1 kali. 2 kali, 3 kali. Selamat Tuan Chen, tanah pinggiran kota ini milik Anda. Silakan keluar dengan tertib. Lelang ini berakhir di sini. Saya akan melakukan pembayaran. Tunggu sebentar. Tuan Chen yang muda dan menjanjikan. Karena menang lelang seharusnya kau yang bayar. Meski kau hanya menantu numpang di keluarga Bai. Tetapi apakah Anda benar-benar berniat hidup dari istri Anda? Jika Anda akan menjadi pria yang ditanggung, maka berhentilah pamer berlagak seperti pria sejati. Jadi ternyata, dia hanyalah pamer yang tidak berguna. Saya akan pergi membayar, jangan mengamuk. Apa yang harus kita lakukan? Berita ini membosankan. Bagaimana kalau kita membalik narasinya? Bagaimana cara kita membalik narasinya? Katakan saja bahwa Chen Fan demi pamer di depan umum. Tidak ragu untuk merugikan Bai Yuying dan keluarga Bai. Dan akhirnya kehilangan muka saat mencoba terlihat kaya. Pada akhirnya tetap Bai Yuying yang membayar. Ya, tulis seperti itu, hancurkan reputasi mereka. Maka berita kita akan memiliki nilai jual. Karena aku yang menawarnya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membayar? Tuan, apakah Anda yakin ada 300 juta di kartu ini? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa menelepon Ban dan memeriksanya. Tuan Chan, memang tidak ada masalah dengan kartu ini. Tuan Ma, aku akan mengembalikan uang itu padamu nanti. Kakak Xiao Chen, apa yang kamu bicarakan? Hanya 380 juta. Anggap saja itu hadiah dari saya untuk kakak Xiao Chen. Jadi kenapa? Ayo pergi. Chen Fan, saya pasti akan membunuh Anda. Tuan tua, Bai Yuying benar-benar keterlaluan. Dia berani pakai uang perusahaan untuk makam ayahnya. Perilaku macam apa ini? Tuan tua, Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos. Kami semua adalah pemegang saham minoritas di grup ini. Kami semua marah besar. Belum lagi para pemegang saham mayoritas itu. Berita seperti ini hanya akan menempatkan grup Bai kita tepat di mata badai. Kakek cepat suruh sepupu kembali. Saya perlu menginterogasinya dengan benar. Apakah itu pria simpanan itu yang menyihirnya? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Jalang kecil itu bertingkah cukup sombong sekarang. Sejak dia mendapatkan Chen Fan itu, dia tidak takut pada siapapun lagi. Tepat sekali beraninya dia melakukan ini. Segera usir dia dari keluarga Bai. Benar. Gadis Bal ini benar-benar membuatku gila. Saya khawatir dia tidak bisa lagi melanjutkan sebagai CEO Group. Terlalu muda adalah satu hal. Tetapi tunangannya itu adalah pembuat onar. Saya pikir, kita harus menyatukan para pemegang saham kita dan mengadakan rapat pemegang saham. Bagaimana menurut kalian semua? Bagus. Tidak perlu dia. Tuan tua, ini menyangkut aset keluarga Bai kita. Baiklah, aku tidak akan ikut campur kalau begitu. Saya setuju. Gadis itu memang tidak cocok menjadi CEO. Tepat sekali. Membiarkannya menjadi CEO adalah kesalahan terbesar. Rapat pemegang saham ini harus diselenggarakan. Saya akan menghubungi para pemegang saham sekarang juga. Saya ikut.
Saya juga akan menghubungi mereka. Kali ini, mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Jalan kecil. Chen Fan ini langsung membayar 300 juta. Dan itu adalah cek dari Ban Kuarui. 300 juta. $300 juta. Jumlah yang luar biasa. Kakak Chen, Anda sudah tiba. Silakan cepat masuk. Kakak Xiao Chen sudah datang. Silakan duduk, silakan duduk. Kakak Xiao Chen, mengenai laporan berita itu, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku datang kali ini karena aku ingin bertanya tentang masalah situs makam ayah Bai Yuying. Siapa yang memutuskan untuk melelangnya? The film was translated Jangan bilang and narrated by M Media. kau tidak tahu. Kakak Xiao Chen sangat tertarik dengan masalah ini. Baik, akan saya jelaskan pada Anda, Kak Xiao Chen. Ayah Hansha dan ayah Bai Yuying memang memiliki beberapa konflik. Sejak ayah Bai Yuying meninggal, dia sudah merenungkannya sejak lama. Dia pun menatap tanah ini. Tanah ini diubahnya jadi perumahan lalu dilelang. Masalah ini memang ditangani agak tidak bermoral. Namun tak ada yang bisa berkomentar soal itu. Bagaimanapun ini adalah plot terbuka. Lahan terbuka. Saat ayah Bai Yuying masih hidup, dia punya koneksi. Bos besar di balik layar tidak berani bertindak sembarangan. Sejak ayah Bai Yuying meninggal, tidak ada lagi kekhawatiran. Membiarkan ayah Bai Yuying beristirahat tenang. Inilah yang paling penting. Saya katakan, Kakak Xiao Chen, mengapa Anda tidak mengabaikan saja masalah ini? Tidak apa-apa, aku tahu batasanku. Kakak Xiao Chen, kakak seperguruan tetua Feng Yujin akan datang ke kota Kun besok. Anda, apakah Anda punya kepercayaan diri? Kau khawatir aku akan kalah? Sama sekali tidak, saya hanya mengingatkan Kakak Xiao Chen. Bagaimanapun orang ini tidak sederhana. Baiklah. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku akan memperhatikan. Simpan kartu ini. Kartu ini memiliki batas kredit 500 juta. Totalnya ada 1 miliar. Kakak Xiao Chen, Anda enggan berpisah dengan kartu ini. Anggap saja ucapan terima kasih karena membayarkanku di lelang. Bayar untukku. Anggap sisa uang itu sebagai pembelian niat baik untuk istriku. Di masa depan, jika grup Bai memiliki masalah, aku harap kau bisa membantu sedikit. Bagaimanapun aku hanya satu orang. Akan selalu ada saat-saat ketika aku mengabaikan sesuatu. Jangan khawatir, Tuan Chen. Saya pasti akan mengawasi grup Bai untuk Anda. Jika ada hal aneh, Film aku was akan segera translated memberitahu and Apple. narrated by M Media. Benar, ini kartu nama saya. Mohon diterima, Tuan Chen. Baiklah, tanya hambar, aku pergi. Hati-hati, Tuan Chen. Xiaoping antar tamu keluar. Tuan Ma, Kakak Chen kali ini adalah Xiaoping.
Saya khawatir kita harus memanggilnya Tuan Chen mulai sekarang. Mengerti? Begitu cepat. Dia sudah menjadi Tuan Chen. Baiklah Bai Yuying. Kami tidak akan membuang kata-kata lagi denganmu. Cepat serahkan jabatanmu sebagai ketua. Kami bisa meninggalkan 20% saham untukmu. Itu sudah cukup bagimu untuk hidup selama sisa hidupmu. Itu tidak mungkin. Apa katamu bocah kecil? Kau berani tidak setuju? Bibi, jangan paksa saya. Saya tidak ingin membicarakan ini. Saya di sini hari ini hanya untuk memberitahumu. Chen Fen membayar semua uang dari pelelangan tanah itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dan bahkan lebih tidak ada hubungannya dengan grup Bai. Laporan berita ini juga tidak benar. Jangan percaya mereka. Chen Fen membayar. Dia akan membayar dengan apa? Apakah dia akan terus mencari Chen Lin? Bai Yuying, jangan mencoba bermain curang. Ketika menyangkut uang, kami tidak punya kasih sayang keluarga untuk dibicarakan. Apakah media bahkan bisa melaporkan berita palsu? Tepat sekali. Saya hanya tidak percaya. Baiklah kakak kedua, mengapa membuang kata-kata dengannya? Mari kita tangani ini secara resmi. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kami lakukan biar ku beritahu. Kami sudah menghubungi semua pemegang saham utama grup Bai kita. Kami akan segera mengadakan rapat pemegang saham untuk membahas penggantian ketua. Dengan kata lain, waktumu sebagai ketua sudah berakhir. Apakah kau mengerti? Kalian semua. Kau gadis kecil yang celaka. Kau masih ingin memonopoli grup Bai. Benar-benar konyol. Ketua menjadikanmu ketua wanita. Kami anggota keluarga Bai tidak akan setuju. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan sekarang. Sangat ramai di sini. Apakah kalian sedang mengadakan pertemuan keluarga? Apa yang kau lakukan di sini? Keluar dari sini. Kau ingin aku keluar? Mengapa saya tidak boleh membuatmu keluar? Apakah kau punya masalah dengan itu? Apa yang sedang kau coba lakukan? Apa yang baru saja kalian semua bicarakan? Kami sudah menghubungi para pemegang saham grup Bai. Kami akan segera menyelenggarakan rapat pemegang saham khusus untuk memberhentikan Bai Yuying dari jabatan ketua wanita. Apakah kau punya keberatan? Yuying, apakah itu benar? Jadi kenapa kalau iya? Apa yang akan kau lakukan padaku? Kau orang gila. Bahkan Bai Yuying tidak akan berani memukulku. Jika kau berani memukulku, aku tidak akan melepaskanmu. Dia memukulku. Membuat ulah di depanku. Aku tidak akan memanjakanmu. Jika kau berani membuat ulah lagi, aku tidak peduli meskipun kamu adalah bibi tertua Yuying. Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Dalam masalah ini, apakah ini idemu? Tidak. Tidak. Sebaiknya jangan. Jika aku menemukan hal yang sebaliknya, aku tidak akan mengampunimu. Jangan kira aku takut pada kalian semua. Jika bukan karena mempertimbangkan perasaan Yuying, keluarga Bai, aku bisa menghapus mereka dengan lambaian tanganku. Yuying, ayo kita pergi. Chen Fen, kau sampah. Beraninya kau memukulku. Aku tidak akan melepaskanmu. Master Yusai hanya punya satu permintaan, yaitu melumpuhkan kedua lengan bocah itu. Dan melakukannya menggunakan cara medis. Jenis yang bahkan tak bisa disembuhkan. Aku sudah dengar soal ini dari adik seperguruanku. Beberapa anak keluar gunung tanpa tahu arah. Besok aku akan mendatanginya dan menantang duel. Tuan mudahan mohon tenang. Wartawan media. Apakah mereka semua sudah diatur? Ya Tuan, mudahan mereka sudah diatur. Tuan mudahan, saya permisi. Pelayan. Antar Master Yu keluar.
Tuan Mudahan, jangan seperti ini hari ini. Katakan padaku wartawan dan media yang saya atur. Apakah mereka sudah di tempat? Tuan Mudahan dari Wangban tiba di kota Kun. Oleh karena itu banyak media besar berani melaporkan. Saya hanya berhasil menemukan beberapa media dan surat kabar dengan pengaruh yang relatif kecil untuk melaporkan masalah ini. Namun mohon yakinlah, media independen Dering sudah lama bersiap. Selama Anda memberikan perintah, setelah hasil taruhan ditentukan, media independen ini akan meliputnya secara luas. Mengenai masalah ini, Kakak ipar, mungkin kamu tidak seharusnya naik ke sana. Aku dengar Yojin sangat tangguh. Aku takut kamu akan terluka. Kau tak tahu kemampuan kakak iparmu, tenang saja. Chen Fan, mungkin kau tidak perlu terlalu memaksakan diri. Yojin itu seumuran denganmu. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Muda tapi kakak seperguruan senior tetua Feng. Kalau begitu lupakan saja. Paling buruk kita hanya perlu membayar ganti rugi. Jika aku bisa mengalahkannya, maukah kamu menikah denganku? Di saat seperti ini, kau masih bercanda. Aku tidak bercanda. Aku serius. Yuying, maukah kamu menikah denganku? Aku tahu aku punya banyak kekurangan. Terkadang aku membuatmu marah dan membuatmu sedih. Tapi aku benar-benar ingin memberimu kebahagiaan dan memberimu rumah. Kamu memberitahuku saat itu bahwa kamu tidak ingin terikat oleh surat nikah, bahwa kamu tidak ingin orang lain menentukan jalan hidupmu. Itu tidak akan pernah terjadi lagi sekarang. Sekarang aku merobeknya. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan padamu. Maukah kau menikah denganku? Kak, nikahi saja kakak ipar. Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Chen Fan, saya ingin Anda mati. Master Yu, tunjukkan padanya kemampuan Anda. Tenang saja, aku pastikan dia tak keluar dari arena. Bocah, kau melamar agar istrimu jadi janda. Jika aku jadi kamu, aku akan menghirup udara segar lagi. Kalau tidak, kamu harus mengandalkan ventilator nanti. Baiklah, aku akan naik sekarang. Tunggu aku kembali. Kau jaga adikmu baik-baik. Tuan Ma ada di sini juga. Master Ma, apa yang membawa Anda ke sini? Apa saya tidak diizinkan datang? Atau apakah Anda menjadi terlalu sombong, bocah? Berani mempertanyakan keberadaan saya. Master Ma lihat apa yang Anda katakan. Mari silakan duduk. Tuan Ma, mengapa Anda datang juga? Tuan Ma, kehadiran Anda benar-benar berwibawa. Hanshan, saya tahu orang macam apa Anda. Itulah sebabnya hari ini aku datang mengawasimu langsung. Master Ma lihat apa yang Anda katakan. Ayo tonton pertandingannya. Kedua belah pihak bertarung. Berhenti sebelum cedera serius. Sama sekali tidak boleh melukai nyawa lawan. The film was translated and narrated by M Media. Lakukan.
Kak lihat betapa hebatnya kakak ipar. Chen Fan benar-benar tidak membohongiku. Bagus. Kakak Xiao Chen gerak kaki yang luar biasa. Han Shan, anak buahmu tidak istimewa. Ya, ya. Berhenti, berhenti, berhenti. Kakak seperguruan senior. Kakak seperguruan senior Han Shan berkata, jangan menahan diri. Saya tidak akan menahan diri lagi. Kakak ipar kamu pasti kelelahan. Kamu sudah berusaha keras. Minumlah air dulu. Kak, kamu lihat itu barusan. Pukulan kakak ipar sangat keren. Hati-hati, apakah kau terluka? Aku baik-baik saja. Ronde kedua. Mulai. Kau. Mati. Kak lihat Yujin itu curang, mana wasitnya? Berhenti sekarang, kau tidak bisa mengalahkanku. Saya adalah ahli teratas di kota Kun. Apa Anda ini? Saya harus mengambil nyawa Anda hari ini. Kau bahkan tidak punya roh bela diri. Jadi kenapa, kalau kekuatanmu tinggi? Urus dirimu sendiri baik-baik. Chen Fan, kakak ipar kamu baik-baik saja. Han Shan, Anda benar-benar bajingan tercela. Sampah tak berguna.